Oke, pertemuan ke-6 dari video informatika biomedik. Kali ini kita akan bahas tentang pencitraan dalam biomedis informatika. Ada dua subtopik. Yang pertama adalah jenis pencitraan medis. Kita akan lihat X-ray, MRI, CT scan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita akan lihat analisis citra dan pengolahan gambar. Nomor absen 29, apa kepanjangan dari CT scan? Nomor absen 35, apa manfaat MRI untuk cedera tulang rawan? Nomor absen 26, kapan MRI diperlukan dibandingkan sinar X? Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu jenis pencitraan medis. Nomor absen 8, berapa waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan sinar X? Medical imaging atau bahasa Indonesianya adalah pencitraan medis ya. Kalau teman-teman pernah dengar atau pernah mengalami cedera, kemungkinan besar Anda pernah menjalani pemeriksaan pencitraan atau medical imaging ya. Tes pencitraan adalah alat yang sangat ampuh yang dapat membantu dokter mendiagnosis berbagai kondisi. Namun tes pencitraan tidak sama satu sama lain. Jadi ada berbagai macam jenis tes pencitraan. Nomor absen 13, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk CT scan? Nomor absen 27, apakah tes pencitraan alat yang berguna? Nomor absen 1, apa saja yang dapat dideteksi oleh CT scan? Mohon maaf, saya ulang. Nomor absen 1, apa saja yang dapat dideteksi oleh CT scan? Oke, CT scan, MRI, dan sinar X adalah alat diagnostik yang memungkinkan dokter melihat suhu internal tubuh. Mereka membuat gambar menggunakan berbagai bentuk energi elektromagnetik seperti gelombang radio dan sinar X. Teknologi pencitraan ini sangat berbeda dalam hal pertama, aksesibilitas, yang kedua, resolusi atau tingkat detail pada gambar, yang ketiga adalah jenis energi yang digunakan. Nah, eh, contoh misalnya sinar X ini menggunakan contoh misalnya CT scan ya, menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar irisan tubuh dalam bentuk 3 dimensi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Intinya, pencitraan medis ini memainkan peranan penting dalam diagnosis dan perawatan pasien. Sehingga pemilihan teknik pencitraan ini bergantung pada kebutuhan medis. Seperti apakah yang ingin dilihat adalah struktur keras, seperti tulang, atau jaringan lunak, seperti otak atau organ dalam. Maka pemilihan teknologi pencitraan medisnya ini akan berbeda. Nomor absen 40. Mengapa cedera tulang yang tidak kentara sulit terdeteksi dengan sinar X? Nomor absen 34. Apa keuntungan utama dari sinar X dibanding teknologi lain? Nomor absen 37. Bagaimana CT scan dibandingkan dengan sinar X dalam hal waktu? Oke, kita akan lihat detail yang pertama ya, yaitu sinar X. Sinar X, juga disebut radiografi atau ronsen, mengirimkan radiasi ke seluruh tubuh. Area dengan kadar kalsium tinggi seperti tulang dan gigi ini akan menghalangi radiasi. Dan menyebabkan area tersebut tampak putih pada gambar. Jadi kalau kita lihat seperti tulang ini tampak lebih putih dibandingkan dengan area lain. Sementara jaringan lunak memungkinkan radiasi melewatinya sehingga mereka tampak abu-abu atau hitam pada gambar ya, seperti ini ya. Otot ya, jantung ya, dia tampak abu-abu atau hitam ya. X-ray adalah bentuk pencitraan tercepat dan paling mudah diakses. Pemeriksaan sinar X hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk diselesaikan.
Nomor absen 4, apa yang dilakukan seseorang jika mengalami cedera? Nomor absen 23, apa yang digunakan teknologi pencitraan medis untuk membuat gambar? Nomor absen 19, dalam hal apa saja teknologi pencitraan ini berbeda? Oke, nah jadi sinar X ini dia bekerja dengan mengirimkan radiasi elektromagnetik ke tubuh pasien ya. Dan jaringan yang lebih padat tadi ya, seperti tulang dan gigi, dia menyerap lebih banyak radiasi sehingga tampak lebih putih. Kemudian jaringan lunak seperti otot dan organ memungkinkan radiasi melewatinya sehingga tampak abu-abu atau hitam seperti gambar ini. Nah, tulang dan gigi ini dia tampak putih karena dia punya kadar kalsium yang tinggi yang menghalangi radiasi. Sementara organ dan jaringan lunak itu tampak abu-abu karena hanya menyerap sebagian radiasi. Sementara udara dan gas seperti yang ada di paru-paru itu tampak hitam karena dia tidak menyerap radiasi. Nah, keunggulan sinar X ini yang pertama adalah cepat dan praktis, hanya memerlukan beberapa menit untuk dilakukan. Yang kedua adalah biayanya terjangkau, lebih mudah lebih murah ya dibandingkan dengan CT scan atau MRI. Yang ketiga adalah mudah diakses, di mana sinar X ini tersedia hampir di semua fasilitas medis. Yang keempat adalah non-invasif atau tidak memerlukan sayatan atau prosedur invasif. Ya. Nah, sinar X ini kegunaannya sangat banyak. Yang pertama adalah untuk pemeriksaan tulang dan sendi, seperti mendeteksi patah tulang, retak, atau kelainan sendi. Yang kedua adalah pemeriksaan gigi. Digunakan oleh dokter gigi untuk melihat kerusakan gigi atau infeksi akar. Yang ketiga adalah pemeriksaan paru-paru. Digunakan untuk mendeteksi pneumonia, tuberkulosis, atau kanker paru. Yang keempat adalah mendeteksi benda asing. Jadi sinar X ini mampu melihat logam atau benda asing yang tertelan atau masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi sinar X ini adalah teknik pencitraan medis yang paling cepat dan mudah diakses. Namun sering digunakan, eh, mohon maaf, bukan namun ya, paling cepat dan mudah diakses ya. Jadi sering digunakan untuk diagnosis cedera tulang, masalah paru-paru, dan kondisi gigi. Namun karena menggunakan radiasi, penggunaannya harus tetap dikontrol, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Nomor absen 10, apa tujuan utama ronsen jika ada dugaan cedera tendon? Nomor absen 18, untuk apa sinar X ideal digunakan? Nomor absen 25, cedera apa yang dapat dilihat MRI pada ligamen atau tendon? Nah, sinar X ini ideal untuk mendeteksi pertama fraktur, kedua dislokasi, ketiga ketidaksejajaran, keempat ruang sendi menyempit, ya. Nah, jadi fraktur atau patah tulang ya. Sinar X ini dapat dengan jelas menunjukkan patah tulang baik yang sederhana maupun yang kompleks. Kemudian dislokasi atau sendinya bergeser ya. Ini bisa membantu dokter melihat apakah sendi dia keluar dari posisi normalnya. Kemudian ketidaksejajaran bisa mendeteksi kelainan bentuk tulang akibat trauma atau kondisi medis tertentu. Kemudian ruang sendi menyempit ya, berguna dalam mendeteksi osteoartritis atau gangguan sendi lainnya. Nah, X-ray tidak akan menunjukkan cedera tulang yang tidak kentara atau cedera jaringan lunak atau peradangan. Namun, bahkan jika dokter Anda mencurigai adanya cedera jaringan lunak seperti robekan tendon, ronsen mungkin akan dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya patah tulang. Ya, jadi cedera tulang yang tidak kentara, ya,
fraktur rambut atau hairline fracture atau patah tulang yang sangat kecil ini bisa sulit dideteksi ya. Kemudian cedera jaringan lunak juga tidak bisa ya. Tidak bisa menunjukkan ligamen, tendon atau otot dengan jelas. Kemudian peradangan. Sinar X ini tidak efektif untuk mendeteksi radang sendi atau infeksi jaringan lunak ya. Namun meskipun tidak bisa menunjukkan cedera jaringan lunak secara langsung, dokter itu akan tetap menggunakan sinar X untuk menyingkirkan kemungkinan patah tulang sebelum melakukan pencitraan lain seperti MRI atau USG. Nah, jadi meskipun X-ray ini sangat berguna dalam mendeteksi masalah tulang dan sendi, metode pencitraan lain itu mungkin diperlukan untuk mengevaluasi cedera jaringan lunak atau kondisi kompleks lainnya. Nomor absen 12, bagaimana CT scan berbeda dengan sinar X sederhana? Nomor absen 36, apa tujuan utama dari teknologi pencitraan ini? Nomor absen 2, apa nama lain dari sinar X? Kemudian MRI. MRI atau pencitraan resonansi magnetik menggunakan magnet yang kuat untuk melewatkan gelombang radio ke seluruh tubuh. Proton dalam tubuh ini bereaksi terhadap energi dan menghasilkan gambaran struktur tubuh yang sangat detail, termasuk jaringan lunak, saraf, dan pembuluh darah. Berbeda dengan sinar X dan CT scan, MRI tidak menggunakan radiasi apapun, ya. Seringkali masalahnya terlalu halus untuk dilihat dengan sinar X. Disitulah peran MRI. MRI menawarkan resolusi kontras yang sangat baik untuk tulang dan jaringan lunak. Nah, bagaimana cara MRI bekerja? Yang pertama adalah menggunakan magnet yang kuat, ya. Medan magnet besar ini membuat proton dalam tubuh itu sejajar. Yang kedua adalah dengan gelombang radio. Gelombang radio dikirim ke seluruh tubuh, menyebabkan proton bergerak dan melepaskan energi. Yang ketiga adalah pencitraan detail. Energi yang dilepaskan ini dikonversi menjadi gambar resolusi tinggi yang menunjukkan jaringan lunak, saraf, dan pembuluh darah. Ya. Kapan MRI dibutuhkan? Ya, yang pertama untuk cedera ligamen, kemudian masalah saraf, tumor atau kanker, gangguan pembuluh darah, dan masalah tulang belakang. Nah, kelebihan MRI dibandingkan CT scan dan X-ray tadi ya. Yang pertama tidak menggunakan radiasi, sehingga lebih aman untuk anak-anak dan pemeriksaan jangka panjang. Yang kedua adalah gambar resolusi tinggi, ideal untuk melihat jaringan lunak, saraf, dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah kontras lebih baik, jadi mampu membedakan antara berbagai jenis jaringan tubuh dengan lebih jelas. Nomor absen 17. Siapa yang menggunakan tes pencitraan untuk diagnosis? Nomor absen 30. Apakah MRI dapat mendeteksi keseleo atau ketegangan otot? Nomor absen 5. Apa kelemahan sinar X? Nah, MRI sangat berguna untuk mendeteksi cedera olahraga dan kondisi muskulosketal ya, termasuk yang pertama hilangnya tulang rawan ya, kemudian peradangan sendi, kompresi saraf, cedera tulang belakang ya, kemudian ligamen, tendon, otot, dan tulang rawan robek atau terlepas ya, seperti air mata meniskus, cedera ACL, tendon Achilles pecah, terkilir, dan tegang, monster rotator robek, dan lain sebagainya. Yang biasanya ini terjadi pada atlet ya atau bodybuilder ya, biasanya mengalami cedera yang berkaitan dengan otot. Nah, jadi
Eh, itu ada banyak sekali manfaat atau kegunaan dari si MRI ini. Nomor absen 6, mengapa CT scan lebih detail dibanding sinar X? Nomor absen 15, mengapa tulang dan gigi tampak putih pada gambar sinar X? Nomor absen 3, apa resolusi yang ditawarkan MRI untuk tulang dan jaringan lunak? Oke, selanjutnya adalah CT scan. CT scan atau computerized tomography scan. Nah, atau pemindaian tomografi komputer. CT scan ini mengirimkan radiasi ke seluruh tubuh. Namun, tidak seperti pemeriksaan sinar X sederhana, pemeriksaan ini menawarkan tingkat detail yang jauh lebih tinggi, menghasilkan tampilan struktur tubuh 360 derajat yang terkomputerisasi. Nomor absen 32, bagaimana jaringan lunak terlihat pada gambar sinar X? Nomor absen 21, apa saja yang dapat dilihat dengan sangat detail menggunakan MRI? Nomor absen 24, dalam kasus apa CT scan sering digunakan? Nah, CT scan ini cepat dan detail. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sinar X, namun tetap cepat sekitar 1 menit. Hal ini membuat mereka ideal untuk situasi darurat. CT scan seringkali berkaitan dengan trauma, misalnya seseorang mengalami kecelakaan atau terjatuh, untuk menyingkirkan kemungkinan patah tulang. CT scan ini dapat mendeteksi gumpalan darah, ya, patah tulang, termasuk patah tulang halus yang tidak terlihat pada foto ronsen, dan juga cedera organ. Nomor absen 9, apa yang dihasilkan oleh CT scan? Nomor absen 11, apa fungsi utama dari tes pencitraan? Nomor absen 39, apakah semua tes pencitraan sama? Oke, jadi CT scan ini bekerja dengan yang pertama ada pemancaran sinar X. Dia akan mengambil gambar dari berbagai sudut. Yang kedua adalah pemrosesan komputer, di mana dia akan menggabungkan gambar menjadi potongan melintang tubuh. Yang ketiga adalah gambar 3D detail. Dia akan menampilkan struktur internal dengan lebih jelas dibandingkan X-ray biasa yang dari satu sisi saja. Ya. Nah, kelebihan CT scan ya dibandingkan dengan X-ray dan MRI adalah pertama, CT scan ini lebih cepat dari MRI. Jadi dia ideal untuk darurat medis, biasanya hanya 1 menit. Yang kedua adalah lebih detail dibandingkan X-ray, karena dia bisa mendeteksi patah tulang halus yang tidak terlihat di X-ray. Yang ketiga adalah gambarnya 3D, sehingga memberikan tampilan organ dan tulang dari berbagai sudut. Ya. Jadi CT scan ini adalah pilihan terbaik untuk trauma dan cedera mendadak, terutama jika dokter ini mencurigai patah tulang halus atau cedera organ dalam. Namun karena menggunakan radiasi, penggunaannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama untuk pemeriksaan yang sifatnya berulang-ulang kali. Nomor absen 38. Apa yang digunakan MRI untuk menghasilkan gambar tubuh? Nomor absen 33. Untuk apa MRI sangat berguna? Nomor absen 31. Apa yang digunakan CT scan untuk menghasilkan gambar? Kemudian CT scan versus MRI. CT scan mungkin disarankan jika pasien tidak dapat menjalani MRI. Orang dengan implan logam, alat pacu jantung, atau perangkat implan lainnya tidak boleh menjalani MRI karena magnet kuat di dalam mesin tersebut. CT scan menghasilkan gambar tulang dan jaringan lunak, namun pemeriksaan ini tidak seefektif MRI.
dalam mengungkap perbedaan halus antara jenis jaringan. Nah, jadi eh, yang pertama itu ya, CT scan sering dijadikan alternatifnya MRI. Ya, terutama dalam kasus MRI tidak bisa dilakukan seperti pasien dengan implan logam ini ya. MRI ini dia menggunakan magnet kuat sehingga tidak aman bagi orang dengan alat pacu jantung atau implan logam atau perangkat medis lainnya. Kemudian dalam keadaan darurat ya, yaitu bisa dilakukan bisa memilih CT scan dibandingkan MRI. Karena CT scan lebih cepat, biasanya hanya sekitar 1 menit. Ya. Menjadikan pilihan CT scan ini sebagai pilihan utama dalam kondisi darurat seperti trauma kepala atau kecelakaan dibandingkan dengan MRI yang durasinya sekitar 30 sampai 60 menit. Kemudian cedera tulang dan jaringan lunak ya. CT scan dapat menampilkan tulang dan jaringan lunak, tetapi tentu tidak sebaik MRI dalam membedakan struktur halus dalam jaringan lunak ya. Jadi dari segi kecepatan, CT scan lebih cepat dibandingkan MRI ya. CT scan kurang lebih 1 menit, MRI kurang lebih 30 sampai 60 menit. CT scan itu ada radiasi, sementara MRI tidak ada radiasi. Kemudian, kalau bagi orang dengan implan logam, CT scan ini aman dan MRI itu tidak aman. Nah, kemudian dalam situasi darurat itu lebih ideal CT scan dibandingkan dengan MRI. Jadi CT scan ini adalah pilihan yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan MRI, terutama untuk trauma patah tulang, ya, trauma patah tulang atau pasien dengan implan logam. Namun MRI tetap lebih unggul dalam pencitraan jaringan lunak dan kondisi neurologis yang membutuhkan detail tinggi. Nomor absen 28. Apa jenis energi yang digunakan MRI? Nomor absen 22. Apa yang dilakukan dokter jika mencurigai cedera jaringan lunak? Nomor absen 7. Apa saja kondisi muskuloskeletal yang dapat dideteksi MRI? Oke, selanjutnya kita akan lihat analisis citra dan pengolahan gambar. Subtopik yang kedua. Nomor absen 20. Apa saja contoh alat diagnostik untuk melihat struktur internal tubuh? Nomor absen 16. Mengapa CT scan ini ideal untuk situasi darurat? Nomor absen 14. Apa keunggulan utama MRI dibandingkan sinar X dan CT scan? Oke, yang pertama adalah penelitian berikut ya, yaitu klasifikasi penyakit kulit berdasarkan pencitraan dermoskopi menggunakan convolutional neural network ya. Pada penelitian ini dataset itu dibagi menjadi 7 golongan penyakit kulit yang termasuk dalam kategori tumor atau kanker kulit ya. Jadi hanya fokus pada 7 golongan, yaitu melanocytic nevi, melanoma, benign keratosis like lesion, kemudian basal cell carcinoma, actinic keratosis, kemudian vascular lesions, dan dermatofibroma ya. Proses klasifikasi ini menggunakan dua model pre-train CNN, jadi sudah di-train duluan ya, yaitu MobileNet versi 1 dan Inception versi 3 yang digunakan untuk klasifikasi. Nah,
MobileNet versi 1 ini sifatnya lebih ringan ya, karena dia model yang mobile. Kemudian tetapi akurasinya lebih rendah dibandingkan Inception versi 3. Nah, eh, uji performansi tiap kelompok penyakit kulit pada web classifier MobileNet versi 1 diperoleh nilai rata-rata performa prediksi benar hanya 58% dari nilai misclassification sebesar 42%. Jadi eh, akurasinya, jadi 58 dari 100 gambar itu diprediksi benar. Sedangkan uji kinerja prediksi dengan menggunakan Inception versi 3 diperoleh nilai rata-rata kinerja prediksi benar sebesar 78%. Yang berarti misclassification-nya hanya 22%. Nah, uh, hasil penelitian menunjukkan perbandingan akurasi prediktif web classifier yang menggunakan model CNN Inception versi 3 memiliki nilai akurasi sebesar 72%. Sedangkan yang menggunakan MobileNet versi 1 memiliki nilai akurasi sebesar 58%. Melanocytic Navy memiliki data citra sebanyak 5.954 dan menjadi golongan penyakit kulit yang memiliki persentase prediksi benar tertinggi pada model Inception versi 3, yaitu 90%. Jadi 9 dari 10 gambar itu diprediksi dengan benar. Ya. Dari penelitian ini kita bisa tahu ya bahwa model Inception versi 3 itu lebih unggul dibandingkan MobileNet versi 1 untuk klasifikasi penyakit kulit berbasis pencitraan dermoskopi. Nah, dan kesimpulan yang kedua yang bisa kita dapat adalah jumlah data yang lebih banyak seperti pada melanocytic nevi ini berkontribusi terhadap peningkatan akurasi prediksi. Yang ketiga, Inception versi 3 bisa menjadi pilihan utama jika ingin meningkatkan akurasi dalam mendeteksi penyakit kulit berbasis gambar. Nomor absen 33, apa yang dapat dideteksi oleh CT scan? Nomor absen 1, apa nama lain dari sinar X? Nomor absen 29, apa tujuan utama ronsen jika ada dugaan cedera tendon? Oke, selanjutnya ada identifikasi pola penyakit pada citra iris mata dengan RBF Neural Network. Nah, di penelitian ini ya fokusnya pada iris mata manusia ya. Iris mata manusia ini bisa menjadi salah satu media atau sarana dalam mengenali gangguan kondisi tubuh seseorang. Pola yang muncul pada iris mata dikenali dengan bantuan teknologi jaringan saraf tiruan, yang salah satunya adalah metode RBF yang dipakai di penelitian ini. Ya. Hasil yang ditemui pada penelitian ini adalah penggunaan metode RBF mampu untuk mengenali pola yang ada di iris mata dan dapat memberikan hasil pengenalan penyakit kompleks dan stres dengan akurasi yang dibilang masih rata-rata, jadi sekitar 50%. 50% ini masih belum terlalu tinggi ya, karena berarti kan kemungkinannya kemungkinan benarnya 1:2 ya, kalau misalnya ada 2 kelas. Nomor absen 14, apa yang diterapkan pada data masukan dalam penelitian Darkozikic dan kawan-kawan? Nomor absen 3, mengapa tulang dan gigi tampak putih pada gambar sinar X? Nomor absen 25, apa yang dipelajari oleh Darkozikic dan kawan-kawan dalam penelitian mereka? Oke, jadi konsep identifikasi penyakit ya melalui iris mata ini ya dimulai dari iris mata itu dapat mencerminkan kondisi tubuh seseorang ya. Jadi pola yang muncul di iris itu bisa menjadi indikator adanya gangguan kesehatan. Di penelitian ini dipilih metode radial basis function atau RBF.
RBF ini dia mampu dalam menangani pola yang nonlinear dan klasifikasi data yang kompleks. Jadi dengan data yang dimensinya tinggi itu bisa dihandle dengan baik oleh RBF. Nah, ternyata akurasi yang diperoleh ini masih sekitar 50%, yang berarti masih belum cukup optimal untuk aplikasi medis yang membutuhkan akurasi tinggi, ya. Nah, metode RBF ini dia punya potensi, tetapi perlu peningkatan dalam akurasi. Jadi mungkin bisa saja diperlukan peningkatan kualitas dataset ya, berupa jumlah data dan variasi data tersebut ya. Kemudian diperlukan juga optimasi parameter model untuk meningkatkan performa. Bisa juga dikombinasikan dengan metode lain ya, seperti CNN atau deep learning untuk menghasilkan akurasi yang lebih akurat. Tapi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa iris mata bisa digunakan untuk mendeteksi pola penyakit. Tapi metode yang digunakan masih perlu pengembangan lebih lanjut agar lebih akurat dan dapat diterapkan dalam dunia medis. Nomor absen 36, apakah semua tes pencitraan sama? Nomor absen 4, apa yang digunakan teknologi pencitraan medis untuk membuat gambar? Nomor absen 9, apa yang dibahas dalam survei oleh George Bernal dan kawan-kawan? Oke. Selanjutnya, ada penelitian deteksi tumor otak dari pencitraan medis. Beberapa tutorial dan survei telah diterbitkan dengan fokus pada jaringan saraf konvolusional dan tantangannya. Zhu Wenwu dan rekan kerjanya dalam buku mereka menjelaskan secara lengkap struktur CNN dengan lapisan, dan mereka menjelaskan aplikasi dan arsitektur CNN. Mereka juga menjelaskan propagasi maju dan mundur, forward propagation dan backward propagation di CNN. Kemudian Sergio Pereira dan kawan-kawan menggunakan normalisasi sebagai langkah pra-pemrosesan berdasarkan CNN. Mereka mengerjakan BRATES 2013 dan 2015 dan mengusulkan metode segmentasi otomatis berdasarkan CNN. Darko Zikic dan kawan-kawan mempelajari kemungkinan untuk secara langsung menerapkan jaringan saraf konvolusional pada segmentasi jaringan tumor otak. Masalahnya adalah input ke jaringan menggunakan informasi intensitas multiselular dari patch kecil di setiap titik untuk diberi label. Hanya pemrosesan intensitas standar yang diterapkan pada data masukan untuk memperhitungkan perbedaan pemindai. Tidak ada pasca pemrosesan yang diterapkan pada keluaran CNN atau output dari CNN itu. Joseph Bernal dan kawan-kawan dalam survei mereka menyajikan tinjauan teknik CNN yang berfokus pada arsitektur, pra-pemrosesan, persiapan data, dan strategi pasca pemrosesan dalam analisis gambar MRI. Mereka melaporkan bagaimana arsitektur CNN yang berbeda telah berevolusi dan juga mendiskusikan strategi-strategi canggih. Nomor absen 19, apa yang dilakukan jika seseorang mengalami cedera? Nomor absen 39, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Nomor absen 16, untuk apa sinar X ideal digunakan? Oke, jadi tadi ya CNN ini telah terbukti sangat efektif dalam ekstraksi fitur dan klasifikasi gambar medis ya. Kemudian Sergio Pereira dan kawan-kawan ya, mereka menggunakan normalisasi sebagai langkah pra-pemrosesan atau pre-processing untuk dalam mendeteksi tumor otak dengan CNN. Kemudian mereka mengerjakan dataset BRATES 2013 dan 2015 dan mengembangkan metode segmentasi otomatis berbasis CNN. Jadi ini datasetnya sudah public ya. Kemudian Darko Zikic dan kawan-kawan meneliti bagaimana CNN ini bisa digunakan untuk segmentasi jaringan tumor otak secara langsung.
Mereka menggunakan informasi intensitas multisaluran dari patch kecil di setiap titik untuk klasifikasi. Ya. Kemudian jadi tantangan dan peluang ya dari penelitian ini, mulai pertama itu dari variasi data MRI. Variasi data MRI dari berbagai pemindai ini menjadi tantangan dalam generalisasi model. Ya. Kemudian perlu juga strategi pasca pemrosesan untuk meningkatkan akurasi segmentasi. Kemudian pendekatan multisaluran dapat meningkatkan kualitas prediksi. Jadi penelitian ini pada intinya menunjukkan bahwa CNN adalah metode yang menjanjikan untuk deteksi dan segmentasi tumor otak. Tetapi masih ada tantangan dan normalisasi data, kemudian pra pemrosesan dan pasca pemrosesan yang perlu diperbaiki agar hasil akurasinya itu meningkat ya dalam melakukan deteksi dan juga melakukan segmentasi. Oke, saya akan bacakan pertanyaan sisanya. Nomor absen 37. Apakah tes pencitraan alat yang berguna? Nomor absen 5. Berapa banyak golongan penyakit kulit yang terdapat dalam dataset yang dibahas? Nomor absen 7. Apa yang membuat MRI tidak cocok untuk orang dengan implan logam? Nomor absen 11. Berapa akurasi prediksi rata-rata dengan menggunakan MobileNet versi 1? Nomor absen 26. Apa saja contoh alat diagnostik untuk melihat struktur internal tubuh? Nomor absen 26. Apa saja contoh alat diagnostik untuk melihat struktur internal tubuh? Nomor absen 27. Apa keunggulan utama dari sinar X dibanding teknologi lain? Nomor absen 34. Bagaimana jaringan lunak terlihat pada gambar sinar X? Nomor absen 6. Mengapa CT scan disarankan bagi pasien yang tidak menjalani MRI? Nomor absen 28. Apa yang dilakukan dokter jika mencurigai cedera jaringan lunak? Nomor absen 8. Berapa akurasi yang dicapai oleh metode RBF dalam penelitian ini? Nomor absen 12. Apa kelemahan sinar X? Nomor absen 2. Apa yang dilakukan oleh Sergio Pereira dan kawan-kawan dalam penelitian mereka? Nomor absen 10. Dalam hal apa saja teknologi pencitraan ini berbeda? Nomor absen 22. Mengapa cedera tulang yang tidak kentara sulit terdeteksi dengan sinar X? Nomor absen 20. Apa jenis penyakit yang dapat dikenali dengan metode RBF pada pembahasan ini? Nomor absen 24. Apa yang dapat dikenali dengan menggunakan iris mata? Nomor absen 13. Golongan penyakit kulit mana yang memiliki persentase prediksi benar tertinggi pada model Inception versi 3? Nomor absen 17. Apa jenis energi yang digunakan MRI? Nomor absen 40. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan sinar X? Nomor absen 32. Apa fungsi utama dari tes pencitraan? Nomor absen 35. Berapa akurasi prediksi rata-rata dengan menggunakan Inception versi 3? Nomor absen 30. Apa dua model pre-train CNN yang digunakan untuk klasifikasi citra? Nomor absen 15. Apa tujuan utama dari teknologi pencitraan ini? Nomor absen 18. Apa kelemahan CT scan dibandingkan MRI? Nomor absen 38. Siapa yang menggunakan tes pencitraan untuk diagnosis? Nomor absen 21. Apa hasil yang ditemukan dalam penelitian
tentang iris. Nomor absen 23, siapa yang sebaiknya tidak menjalani MRI? Nomor absen 31, apa yang dibahas oleh Zhu Wenwu dan rekan kerjanya dalam buku mereka